Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Dan saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa mengetahui, untuk kemudian bisa menilai dan bersikap dengan bijaksana. Bicara tentang kalian saling suka, tapi enggan menyatakannya. Jadi si cewek suka sebenarnya sama si cowok ini. Sebaliknya juga si cowoknya sama. Tapi ada rasa enggan untuk kemudian menyatakannya. Apakah karena mungkin minder? Apakah mungkin karena merasa kurang percaya diri sehingga ditahan perasaannya? Padahal masing-masing saling menyukai. So, saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai. Oke? So, ada 5 tanda kalian saling suka tapi enggan menyatakannya. Maka yang pertama adalah kalian berdua itu saling kecarian. Baik si cewek kecarian sama si cowoknya juga kecarian sama si ceweknya. Dari mana kita tahu masing-masing kecarian? Biasanya banyak pertanyaan. Kok nggak ada kabar hari ini? Sibuk banget ya? Atau gimana? Setiap hari apa yang kosong, yang santai? Karena selalu sibuk segala macam. Itu kan bahasa sebenarnya dia kecarian, tapi dia tidak ngomong langsung begitu loh. Jadi cobalah perhatikan teman-teman, apakah kalimat-kalimat yang seperti itu sering diungkapkan. Menandakan memang ada perasaan tapi enggan untuk menyatakan kepada dirimu. Biasanya kecarian. Ada orang yang memang kalau kecarian sampai tanya ke teman-teman kamu, tanya ke saudara-saudaramu, di mana lagi ngapain, jam berapa bisa diketemuin, jam berapa bisa dihubungin, segala macam, sangkin kecariannya. Untuk itu teman-teman pelajarilah apakah dia sangat-sangat kecarian terhadap dirimu. Maka itu akan membantumu untuk bisa mengetahui kalau sebenarnya dia suka, kamu juga suka, tapi enggan untuk menyatakannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanda kalian saling suka tapi enggan menyatakannya. Maka yang kedua adalah kalian itu saling kepikiran. Orang kalau saling kepikiran biasanya itu juga sampai ke bawah mimpi. Orang kalau bermimpi, mimpi itu bisa datang dari Tuhan, bisa juga mimpi itu karena kita kepikiran seharian, terekam di alam bawah sadar. Tanpa kita sadari, waktu kita tidur, itu kita sampai ke bawah mimpi. Makanya coba cek, perhatikan, seberapa sering dia ngomong bahwa dia itu sering banget mimpiin kamu. Atau kamu pun, seberapa sering kamu mimpiin dia. Itu artinya ada perasaan yang suka. Ada perasaan suka di antara kalian, tapi enggan untuk menyatakannya. Jadi saling kepikiran. Nah, orang kalau kepikiran juga yaitu kecarian. Orang kalau kepikiran juga mendadak menjumpai kamu. Orang kalau kepikiran dia juga berusaha untuk kemudian mengatur waktunya supaya kalian bisa quality time. Jadi coba renungkan teman-teman, apakah kamu kepikiran sama dia atau dia apakah kepikiran sama kamu? Biasanya ke bawah mimpi, kecarian, terus kemudian menjumpai kamu atau kamu menjumpai dia secara mendadak karena memang saking kepikirannya begitu. Jadi itu yang kedua, tanda saling suka di antara kalian. Nah, kemudian yang ketiga, tanda kalian saling suka tapi enggan menyatakannya.
biasanya itu juga kelihatan di sosial media. Kamu akan kepo terhadap sosial medianya, dia juga akan kepoin sosial media kamu. Sosial media adalah cara yang paling tepat atau paling efektif untuk kemudian kita mencoba mencari tahu. Apalagi kalau kamu tipikal orang yang memang apa-apa share di sosial media, apa-apa upload di sosial media. Begitu juga dia, apa-apa upload, apa-apa share. Itu bisa dipelajari sebenarnya. Apa kegiatannya, hari apa dia santai, gimana orangnya, gimana keluarganya. Jadi dikepoin. Kamu pun begitu. Nah, pertanyaan saya, kamu perhatikan enggak itu? Dia kalau suka, dia pasti nge-like apa aja yang kamu share. Dia juga berkomentar. Kamu juga begitu ke sosial media dia. Bahkan dia scroll apa yang kamu post beberapa hari lalu, bulan, sama beberapa tahun lalu. Dia scroll, dia mau tahu banyak tentang kamu. Apa aja kegiatanmu, apa aja yang kamu share. Bukan cuma dia, kamu pun melakukan hal yang sama. Kamu like, kamu komen, kamu scroll, kamu mau cari tahu banyak tentang dia. Menandakan memang kalian itu saling suka sebenarnya. Tapi mungkin juga ego ya. Ada orang memang egonya tinggi, gak mau menyatakan duluan, mengungkapkan duluan perasaannya. Apa karena merasa hebat lah, jabatan tinggi lah, berduit lah. Kadang-kadang begitu. Tapi kan rugi. Suka sama seseorang, orang itu juga suka, tapi karena ego kan sayang. Ya, jadi coba pikirkan itu. Biasanya akan saling kepoin sosial media masing-masing. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tanda kalian saling suka, tapi enggan menyatakannya. Maka yang keempat adalah kalian itu saling rindu. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditutup-tutupin. Orang kalau suka, apalagi kalau ceritanya LDR, ya, ada jarak yang jauh di antara kalian. Tiba-tiba mungkin pisah karena pekerjaan, jadi pisah jaraknya. Tadinya dekat, bisa bangun kedekatan lebih sering, tapi karena tiba-tiba mungkin mutasi lah, apalah, jadi jauh jaraknya. Nah, biasanya kalau kalian saling suka akan saling rindu. Dari mana kita tahu dia rindu kita ataupun kita rindu dia? Nah, kalau orang rindu ya pasti dia berusaha menghubungi kamu. Pastilah, gak mungkin enggak. Nah, setelah dia menghubungi kamu, dia akan banyak sekali pertanyaan, kamu lagi apa, ngapain, sama siapa, segala macam. Jadi dari situ kita bisa menilai, oh ini dia rindu ini. Sama juga hal yang sama kamu lakukan ke dia. Karena memang kamu juga rindu sama dia. Jadi coba perhatikan apakah kalian saling merindukan satu sama lain, saling berusaha untuk menghubungi, saling berusaha untuk menjumpai, tanda memang kalian sama-sama punya perasaan yang sama, kuat, dan itu tadi, enggan untuk menyatakannya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda kalian saling suka, tapi enggan menyatakannya. Maka yang terakhir adalah kalian itu saling perhatian. Jadi si cewek perhatian sama si cowok ini. Dan perhatiannya itu tulus. Sama juga si cowok tersebut perhatian juga sama si cewek ini. Ya, tanyalah kabar, perhatikan kesehatannya, perhatikan pekerjaannya, keluarganya. Dia juga sama, perhatikan kesehatanmu, keluargamu, dan segala macam. Jadi kalian itu saling memberi perhatian satu sama lain. Padahal mungkin saja kalian masih PDKT, belum ada hubungan yang benar-benar kalian itu sepasang kekasih, hanya PDKT, pendekatan, tapi udah ada saling perhatian tersebut, menandakan saling suka. Tapi sekali lagi enggan menyatakannya. Pesan saya teman-teman, kalau kamu tahu kamu suka sama dia, terus kamu juga pelajari dia suka sama kamu, ya bicaralah. Bicaralah baik-baik, secara orang dewasa berbicara.
Dan saya percaya itu akan membantu. Tidak mempersulit, tidak membuat lebih lama, tapi akan sangat mempermudah dan membantu. Cobalah bicara apa adanya. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias hari ini, hari luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.